Kalau statement ganti menteri, ganti kurikulum tadi ya, mungkin perlu lihat datanya dulu kali ya. Itu seberapa cepat sih kita berganti kurikulum seperti itu. Kalau tentang terkait perubahan kurikulum sendiri sih sebenarnya sih rasanya sih harus ada ya, karena kan kurikulum itu kan dirubah atau disusun kan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya gitu kan ya. Kalau tipsnya untuk siswa-siswa penting banget menemukan gaya belajarnya. Kita menemukan gaya belajar kamu dominannya kemana, walaupun semuanya pasti punya, tapi dominannya di mana sehingga siswa-siswa sinotivers di luar sana itu bisa lebih cepat dalam memahami suatu materi pembelajaran, suatu materi. Jadi penting banget. Oke, Sinotivers, balik bersama saya Hafiz yang sering ganti-ganti kurikulum pas sekolah gitu kan. Masih di acara kesayangan kita, Podcast Edukasi Sinotiv. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrolin tentang kurikulum gitu kan yang mulai diterapkan nih di Indonesia secara nasional. Dan bahkan di tahun depan, tahun 2024 ini kurikulum ini akan menjadi kurikulum nasionalnya Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, udah 3 tahun ini nih dicoba-coba nih dari awalnya mungkin masih sekolah percontohan, sekarang udah mulai diterapin ke semua sekolah-sekolah negeri, bahkan tahun depan semuanya nih. Nah, kita akan bahas nih secara lebih mendalam tentang kurikulum Merdeka dengan tamu spesial kita. Hari ini ada Kak Lukman. Halo Kak Lukman. Halo Pak Hafiz. Kak Hafiz ya panggilnya? Ya boleh Kak aja biar nggak kelihatan tua gitu kan. Nah, jadi kali ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang kurikulum Merdeka. Oke, kalau Merdeka kita ingatnya 17-an bener ya? Merdeka gitu kan ya. Merdeka begini atau begini? Oh enggak ya. Bedanya apa Pak? Begini Pak. Oke, enggak apa-apa. Kan lagi seru kan. Oke, siap. Nah, jadi kita akan bahas tentang kurikulum Merdeka nih. Mungkin di luar sana gitu kan banyak orang-orang yang masih agak kebingungan. Nah, kayak kemarin saya sempat ke beberapa sekolah gitu. Mereka masih agak kayak jet lag nih. Dari sebelumnya mungkin ketika contohnya sebelumnya SMP-nya mereka masih kurikulum 2013 revisi, tiba-tiba ketika masuk SMA-nya mereka harus kurikulum Merdeka. Nah, saya tanya lagi ke mereka, udah merdeka belum? Mereka jawabnya belum Kak. Karena waktu itu masih bulan Juli. Agustus baru merdeka. Kayak gitu kan. Itu tadi ke gurunya ya? Apa? Ke siswanya. Belum Kak, nanti pas banget Agustus baru merdeka. Nah, jadi sekarang kita ngebahas nih tentang kurikulum Merdeka ini lebih mendalam. Boleh nggak kira-kira kita ngobrol nih? Boleh. Bisa ya? Oke. Nah, jadi pertama dari namanya sendiri unik banget ya, kurikulum Merdeka gitu. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita biasa pakai kurikulum itu berdasarkan tahunnya. Mungkin ingat kan dulu 2013 gitu ya. 2016 revisi, 13 revisi 2016 gitu. Sekarang kurikulum tiba berubah jadi Merdeka. Nah, yang Kak Lukman tahu kurikulum Merdeka sendiri itu apa sih, kurikulumnya gimana sih? Kurikulum Merdeka ya, kalau yang saya pelajari atau lihat-lihat, baca-baca gitu kan ya. Kurikulum Merdeka mungkin lebih ke kalau kita bandingin sama kurikulum sebelumnya. Itu lebih ke kayak tujuannya. Kalau misalnya ke 13 atau kurikulum sebelum itu kan lebih kayak siswa-siswa itu bisa menguasai banyak arahnya ke arah siswa-siswa bisa menguasai banyak bidang gitu misalnya. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka katanya lebih banyak ke materi-materi yang esensial, lebih fundamental. Seperti itu. Jadi harapannya sih katanya bisa jadi guru-guru itu bisa atau siswa itu bisa lebih dalam belajarnya gitu. Kurikulum mereka disusun secara lebih sederhana dan lebih mendalam sehingga tadi sih kayak konsep-konsep esensial itu lebih terkuasai. Sama plus kalau nggak salah kurikulum Merdeka itu juga menekankan ke moral. Ke pelajaran moral sama etika seperti itu. Gitu sih kalau yang saya tahu. Oke, jadi lebih kalau dulu 13 semua harus bisa. Banyak bidangnya bisa gitu kan. Sebenarnya kalau ini kita lebih difokuskan ke hal-hal yang fundamental tadi gitu kan. Itu secara tujuan ya, Oke, Kak Lukman, berarti kita balik lagi nih tentang kurikulum yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi kalau kita lihat gitu kan, kurikulum tuh sering berubah-ubah gitu kan. Mungkin kalau dulu zamannya Orde Baru, Pak Soeharto setiap 5 tahun sekali ganti. Ada 99 gitu kan. Nah, terus juga di era reformasi sekarang itu juga ganti, ada 2004 KBK, 2006 KTSP, 2013 terus ada 2013 revisi, ada pas pandemi kurikulum darurat, dan sekarang ada lagi kurikulum Merdeka. Sehingga di luar sana sampai ada statement gini loh kawan,
apakah kurikulum harus ganti secepat itu? Dan apakah setiap ganti menteri, apakah mesti ganti kurikulum? Ganti kurikulum. Nah, gimana pendapat kalian? Kalau statement ganti menteri, ganti kurikulum tadi ya, mungkin perlu lihat datanya dulu kali ya. Terus seberapa cepat sih kita berganti kurikulum seperti itu. Tapi kalau tadi kalau tentang terkait perubahan kurikulum sendiri sih sebenarnya sih rasanya sih harus ada ya. Karena kan kurikulum itu kan dirubah atau disusun kan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya dulu arus teknologi cukup besar gitu kan ya, terus banyaknya profesi-profesi atau bidang-bidang yang baru gitu kan ya. Nah, maka kan untuk pendidikan kurikulum juga harus disusun untuk menyesuaikan itu. Betul. Nah, mungkin saat ini ada isu lain nih yang menyebabkan kurikulum harus dirubah gitu. Kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri kan sebenarnya kan latar belakangnya kurikulum Merdeka itu kan mulai dari yang pandemi kemarin ya. Betul, apa sih nama istilahnya learning loss ya. Learning loss terus kayak ada apa sih namanya yang penilaian PISA yang katanya Indonesia di 2018 itu peringkat 6 dari bawah kalau nggak salah kan ya. 74 dari 79 negara gitu. Nah, itu melihatnya sebagai wah kok turun gitu ya. Dan kalau nggak salah memang kita trennya itu turun. Gitu, dari yang mulai tahun 2000 kalau nggak salah kita peringkat berapa dari 40-an negara. Nah, terus sampai sekarang ya mungkin ada peningkatan tapi peningkatannya tidak signifikan seperti itu. Nah, kata Mas Menteri sih karena itu maka kita perlu mitigasi kurikulum nih. Gimana caranya untuk meningkatkan peningkatan ranking tadi lah seperti itu, dia di ranking dari numerasi sama literasi ya kayak gitu. Nah, itu mulailah disusun dan pas berbarengan dengan pandemi learning loss, maka mulai dibuka dari kurikulum darurat tadi ya, kurikulum darurat mulai diterapkan tuh. Tapi kalau nggak salah kurikulum darurat juga nggak langsung seluruh sekolah kan waktu itu ya. Kayaknya cuma beberapa yang sanggup yang gitu siap, kan ya, yang siap gitu kan ya, boleh terapkan kurikulum Merdeka. Kalau enggak ya udah pakai kurikulum sebelumnya. Betul. Dan iya sih tadi yang kurikulum Merdeka itu 2024 tahun depan ya, mau dirubah secara nasional gitu ya. Kalau sekarang kalau kita lihat masih sekolah yang siap aja, yang bertahap gitu kan ya. Dan memang yang masuk tadi konteksnya kan tentang ganti kurikulum tuh seberapa baik gitu kan ya. Ya sebenarnya sih selama itu dibutuhkan ya baik-baik aja gitu. Walaupun memang kalau pendapat saya pribadi sih mungkin nggak cepet-cepet banget karena itu pasti efeknya akan ke ke kesiapan sekolah, kesiapan guru lah terutama. Soalnya kalau yang dengar-dengar ini terkait dengan perubahan kurikulum mereka tuh cukup membuat guru-guru di sekolah tuh pusing gitu. Bahkan ada yang secara punya kesulitan tuh kayaknya kurikulum Merdeka itu lebih banyak administrasinya gitu seperti itu. Dan kayaknya sih wajar-wajar aja karena kita sedang berubah gitu kan ya. Pasti kalau berubah itu pasti kayak ada rasa penyesuaian gitu. Mungkin kelihatannya jadi akan ada banyak administrasi gitu. Walaupun nanti seterusnya mungkin tetap banyak sih. tapi mungkin karena lebih ke kebiasaan aja kali ya. Karena kan awalnya masih di A, kemudian tiba-tiba pindah ke B, pasti butuh penyesuaian, pasti akan ada sedikit kayak penolakan gitu lah, seperti itu. Dan jadi balik ke sana sih sebenarnya kalau perubahan sih wajar-wajar aja karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan tapi mungkin ya nggak cepet-cepet banget gitu ya. Oke. Nah, berarti kan dengan terjadinya perubahan berarti ada sesuatu yang perlu dipersiapkan pastinya kan. Jadi Pak Lukman juga sampaikan bahwa di sekolah atau guru pun butuh penyesuaian lagi nih gitu kan. Nah, ada nggak sih maksudnya kayak misalkan apa yang perlu dipersiapkan nih mungkin sama guru-guru di sana atau sekolah-sekolah di sana sehingga bisa kurikulum mereka ini bisa terlaksana dengan sangat baik gitu. Sangat baik. Apa ya rasanya sih kalau sampai saat ini kayaknya banyak deh di luar sana di podcast lain atau di video-video YouTube atau lain sebagainya gitu, kayaknya udah banyak yang ngasih tips-tips. Bahkan kayak training seminar gitu kayaknya cukup sering gitu kan. Betul. Dari yang beberapa pernah saya ikutin cukup cukup banyak dan cukup ada fokus-fokus tertentu. Jadi misalnya ada training terkait dengan penyusunan
ATP misalnya terkait dengan penggunaan teknologi atau digital belajar dan lain sebagainya, kayaknya cukup banyak gitu. Jadi kalau secara support sih harusnya sudah support banget gitu kan ya. Tapi memang kalau yang perlu dipersiapkan sebenarnya yang pertama mengetahui dulu kurikulum Merdeka itu sebenarnya disusunnya untuk apa sih tujuannya gitu kan ya, sehingga teman-teman guru bisa lebih menjiwai gitu. Betul. Kemudian, nah ini mungkin teoritis aja kali ya, teoritis idealis. Kemudian kalau dari poin-poin yang di kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah ada, jadi tidak memaksakan, Jadi sebenarnya teman-teman guru bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka punya di sekolahnya gitu kan ya. Karena memang kurikulum Merdeka sendiri kan ditujukan memberikan kebebasan ke guru-guru untuk membuat perencanaan, penggunaan media belajar dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa, karakter siswa, dan pasti kemampuan sumber daya yang ada di sekolah itulah gitu, kemampuan sekolahnya juga. Gitu. Jadi yang perlu disiapkan sih sebenarnya pertama yang tadi terkait sama perubahan, ya mental perubahan itu dulu sih sebenarnya penting banget. Jadi jangan ada mental penolakan dulu, jalanin dulu ya, ikutin walaupun pasti berat. Tetap lakukan prosedur-prosedur yang sudah diberikan. Kemudian sama sebenarnya sih ada di mana gitu yang bilang ya, lebih ke balik jangan lupa dengan kompetensinya masing-masing, sendiri seperti itu. Jadi terkait dengan mungkin dua kali ya, di kognitif sama di pedagoginya kali ya. Benar ya, kognitif sama pedagogi ya, seperti itu. Sama di materi kemampuan materi juga itu jangan sampai dilupakan gitu, karena kasihkan bikin perencanaan tapi lupa untuk memperbaiki atau mengembangkan kembali konsep materinya, kompetensi materinya seperti itu. Oke. Berarti gitu dari kali ya. Ini dari pertama mental dulu, menerima segala perubahan ini, lihat bahwa perubahan ini lebih positif lagi gitu kan, sehingga mereka walaupun berat pastinya sih, tapi mereka lebih gampang lagi guru mempersiapkan. Yang kedua juga secara materinya juga, jadi walaupun tadi diberi kebebasan dalam bentuk pengajarnya, tapi materi-materinya tetap harus ada juga. Jangan saking bebasnya malah nggak ada materinya yang disampaikan, terlalu bebas. Betul. Oke, jadi dari segi guru nih. Nah, sekarang juga pasti yang kebingungan di sana tuh orang tua sebenarnya. Di luar sana banyak orang tua kayak, kok beda ya? Dan mereka juga ngebanding-bandinginnya nggak relevan sih, bandingin sama zaman mereka dulu sekolah gitu. Kok sekolah sekarang gini banget sih gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira ini nih masukan buat orang tua, apa sih mereka perlu persiapkan nih biar anak-anaknya ini bisa didukung nih pelajaran di kurikulum Merdeka ini? Oke. Kalau dari yang disampaikan Mas Menteri, kalau memang kayak akrab banget ya sama Pak Menteri ya, manggilnya Mas gitu. Enggak terlalu sih, tapi memang panggilannya seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau dari beliau sih memang ada penyampaian seperti jadi dukungan orang tua tuh memang lebih terasa gitu, akan lebih masuk dibandingkan zaman dulu. Seperti itu. Kalau pendapat pribadi saya memang sih seperti itu, karena zamannya sudah berubah. Teknologi, akses kita ke sekolah itu lebih lebih gampang atau akan lebih sering dibandingkan dulu. Seperti itu. Dan secara moral, secara etika, gimana bilangnya? Mungkin bukan moral etika kali ya. Secara mental apa sih? Kalau kita kan sering ngomongnya Gen Z lah, Gen milenial dan sebagainya. Memang secara udah ada penelitiannya ya. Secara mentalitas sendiri juga itu berbeda. Kayak seperti itu. Jadi dukungan orang tua menjadi lebih penting karena itu tadi. Jadi harapannya orang tua itu bisa memberikan pengalamannya yang dulu-dulu pas belajar seperti apa itu untuk membantu anak-anaknya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan apa yang bisa orang tua bantu gitu ya, lebih ke ini sih, mungkin bukan dengan orang tua harus tahu matematika, fisika, kimia ngajarin secara langsung, tapi lebih ke tadi ke moral sama etika, karena kan pendidikan moral etika itu mulainya kan dari kecil dulu, dari keluarga gitu, dari keluarga, betul. Mungkin itu, jadi menanamkan nilai-nilai moral, etika yang baik, kemudian mentalitas dalam kan kalau sekarang ada kesan katanya gitu, ini katanya ya, Gen Z itu terlalu gampang gampang putus asa gitu kan ya, karena gampang ngedrop gitu kan. Nah, mungkin
orang tua mulai dari keluarga itu mulai bisa menanamkan mentalitas seperti apa yang mungkin dulu orang tuanya dulu alami, nah itu bisa ditularkan. Oh, bapak dulu begini, ibu dulu begini, seperti itu kan ya. Jadi anak-anaknya lebih kuat lah secara mentalitas. Mungkin dari situ. Oke. Jadi buat orang tua di luar sana nih gitu, yang kita perlu support pertama ya dari faktor mental dulu. Kita orang anak sekarang Gen Z itu lebih sering sharing sebenarnya, lebih gampang terbuka gitu kan. Tapi juga mereka tadi gampang ngedropnya juga. Mungkin kita harus memotivasi mereka agar lebih semangat belajarnya, jangan putus asa. Tapi kalau buat support materi, mereka nggak perlu susah-susah gitu kan. Nggak perlu, kan udah ada sinotif. Betul. Ada sinotif kalau butuh matematika, fisika, kimia bisa disitu aja kayak gitu. Oke, nah tadi juga menariknya tentang penanaman Pancasila lagi sih. Tadi kan Kak Lukman di awal sampaikan bahwa ada tentang Pancasila gitu kan, moral Pancasila dimasukkan lagi di kurikulum Merdeka sendiri. Dan bahkan yang saya tahu mereka ada jamnya sendiri sekarang. Gitu kan. Nah, kenapa sih? Apa sih pentingnya gitu maksudnya gitu kan? Moral Pancasila ini dimasukkan ke dalam kurikulum dan bahkan ada jamnya sendiri. Bahkan kalau yang setahu itu bisa 1 hari itu belajar moral Pancasila itu sampai 3-5 jam. Gitu. Okay. Kenapa sih itu penting banget sih menurut Alkuman? Oke, kalau misalnya terkait waktu tadi sih mungkin saya kurang paham gitu ya. Tapi kalau terkait kenapa penting, mungkin kalau kita ambil dari tujuan tadi itu kan ya, tujuan di kurikulum Merdeka itu sendiri kan lebih ke penguatan moral juga gitu kan ya, moral dan etika. Dan karena kita di Indonesia khususnya gitu kan ya, landasan menggunakan Pancasila. Jadi ya penting untuk gimana ya bilangnya? Kalau dibilang mengembalikan kesannya kayaknya udah hilang gitu, tapi enggak juga sih. Menguatkan kembali tentang dasar-dasar moral etika itu seperti apa. Kayak kan kalau di Pancasila kan ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan lain sebagainya, dan masuk ke sana. Dan tapi ini lebih ke bukan sekedar teorinya doang gitu kan ya. Kalau di pendidikan profil pelajar Pancasila itu kan lebih menekankan kayak di kehidupan sehari-hari, jadi menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian jadi kalau dibilang penting ya pasti penting, karena kalau hubungan sama moral etika tuh pasti udah dasar banget lah untuk bersosialisasi. Betul. Gitu kan ya. Jadi ya seberapa penting ya, penting tadi tuh untuk sehingga kerukunan umat beragama, kerukunan secara manusia lah ya, itu semakin bersatu, karena kan sekarang isu-isunya kayak kita udah berkelompok susah untuk menyatu, apalagi nanti nih gitu kan ya. Nah itu jadi penting banget bagaimana bisa persatuan Indonesia itu bisa kuat kembali. Jadi penting banget sih gitu. Apalagi generasi Z sekarang juga tipikal yang gak hanya mau teoritisnya aja. Mungkin dulu kita ajarin Pancasila hanya teori, tapi sekarang bahkan ada tadi kelasnya sendiri buat diajarin Pancasila ini di kehidupan sehari-hari seperti apa gitu kan tadi. Jadi mungkin mereka juga mungkin bisa lebih dapetin, lebih kebayang lah ya. Nanti saya mau pakai buat apa sih soalnya emang kritis banget Gen Z sekarang. Saya belajar ini buat apa sih? Dan langsung ada kelasnya sendiri. Nih pengamalan sila ke-1 seperti apa? Mungkin ntar mereka diskusi di sana, presentasi di sana. Yang persatuan seperti apa mungkin seperti itu ya. Jadi emang dibikin kelas sendiri dan sangat penting banget agar kembali ya dasar negara kita lagi adalah Pancasila. Oke, dan ada satu lagi yang unik di kurikulum Merdeka ini, adanya penghapusan namanya muatan lokal. Mungkin zaman dulu kan setiap daerah, mungkin kalau daerah dulu di mana Pak? Jakarta Pak. Oke. Ada bahasa Betawi nggak dulu? Dulu saya nggak dapat. Ada tentang muatan lokal tentang apa kalau dulu dapatnya? Mulaknya dulu lebih ke, kalau bahasa sih mungkin enggak ya, tapi lebih ke kebudayaannya aja sih. Kebudayaan gitu, secara enggak khusus di bahasa sih enggak. Kebudayaan Betawi ada dulu ya. Mungkin kalau saya dulu di Jawa Barat dapatnya bahasa Sunda. Mungkin di Jawa Tengah ada bahasa Jawa gitu kan. Nah, sekarang itu muatan lokal udah enggak ada Pak. Dihapuskan di kurikulum Merdeka katanya. Ya. Itu gimana tuh menanggapi, karena kadang kan sebuah daerah butuh identitasnya gitu kan. Kenapa dihapuskan nih gitu kan? Muatan lokal dihapus ya. Mungkin nanti perlu dicek mungkin perlu dicek juga ya. Tapi kalau pernah baca itu kayaknya nggak dihapus secara khusus sih. Kayak diintegrasiin gitu langsung gitu ya. Jadi nggak judul mapelnya nggak mulok gitu tentang muatan lokal gitu, tapi sudah diintegrasikan
di mapel-mapel lainnya gitu. Jadi kayak misalnya di bahasa Indonesia terus nanti ada masukin muatan unsur bahasa yang lain misalnya, mungkin gitu ya. Jadi kalau seingat saya sih itu nggak dihapuskan secara khusus, jadi udah nggak ada lagi muatan lokal, tapi kayak dimasukkan, diintegrasikan ke bagian-bagian mapel-mapel tertentu. Oke, berarti nggak dihapus, benar-benar dihilangkan Nggak dihilangkan dari sih, tadi, gitu. tapi justru malah Diintegrasiin langsung. Jadi bisa jadi misalkan contohnya, misalkan ada misalnya di Jawa gitu, misalkan ada, kalau di sekolah itu kan ada English Day, ngomong pakai bahasa Inggris hari tersebut. Nah mungkin di daerah Jawa misalkan ada Jawa Day. Mungkin Bisa aja jadi, sih, jadi bisa aja di hari diterapin apa seperti itu. mereka diskusi pakai bahasa Jawa gitu kan. betul. Mungkin biar nggak menghilangkan juga gitu kan. Oke, berarti justru tidak dihilangkan, justru diintegrasikan mungkin biar mereka lebih tahu aplikasinya. Nah yang tadi itu, gitu jadi kan. bisa lebih jelas gitu dibandingkan kalau berdiri sendiri. Nanti ini pakainya buat apa sih gitu kan ya? Dan mungkin langsung digabungin seperti itu. Oke, sip. Oke, nah sekarang kalau kita lihat kan dari segi perjenjang ya, kalau SD kan mungkin berubahnya nggak secara drastis banget, masih tematik yang semua diimplementasi jadi satu, benar nggak sih? SD Semua tematik, pelajaran. oke. Nah, kalau SMP juga perubahannya mungkin hanya IPA sama IPS digabung jadi IPAS. Jadi namanya. pas secara Gitu kan. secara mata pelajaran ya. Secara mata pelajaran Nah, ya. yang agak sedikit berubah ini yang cukup terasa itu di SMA. Nah, kalau dulu di 2013 di kelas 10 ada penjurusan IPA, IPS, bahasa. Nah, sekarang di kelas 10 nggak ada penjurusan nih. Nah, itu tanggapannya Pak Lukman gimana? Kalau lihat nggak ada penjurusan, jadi sebenarnya sih kelihatannya jadi ini ya, apa namanya, jadi lebih siswa itu jadi nggak dikotak-kotakin gitu kan ya. Jadi apa namanya, siswa punya kebebasan sendiri untuk menentukan nanti saya mau jadi apa, maksud saya mau ngambil apa gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ditanya pendapatnya, mungkin kalau antara baik atau enggak gitu kan ya, baik aja sih sebenarnya, baik aja. Tapi memang kan kalau kita lihat kan tadi khususnya di SMA ya, di SMA ya, apa namanya, tetap sebebas-bebasnya tetap sih harus ada kayak pembimbing atau ada guru BK lah ya gitu ya, tetap ada konsultasi, nanti saya mau kemana, baiknya saya ngambil apa gitu. Jadi kalau misalnya di bagus-bagus aja sih, karena sebelumnya sebenarnya hal ini kan sudah pernah dilakukan juga waktu di kurikulum 2013 sebelumnya. Tetap penjurusan baru ada di kelas 11 12 gitu kan ya. Kelas 10 juga masih bisa milih-milih gitu kan ya. Terus baru berganti dari kelas 10 penjurusan. Nah, sekarang kelas 10 materi esensial dulu, terus nanti baru didampingin kelas 11 12 untuk penjurusan. Oh, kelas 11 12 ada penjurusan lagi? Bukan. Namanya bukan penjurusan ya, namanya bukan penjurusan, tapi mirip-mirip penjurusan sih harusnya. Oh, maksudnya mungkin nggak secara khusus ini jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Tapi kan kalau misalnya nanti larinya mau ke kuliah tertentu, kan secara nggak langsung kan ya. Kalau ke teknik ya nggak mungkin dong. Yang kita pelajarin materi-materi IPS, sosiologi, misalnya sejarah kan nggak nyambung ke tekniknya gitu kan, atau yang kebalikannya, mau jadi sejarawan misalnya, terus milihnya nanti yang yang ada fisika kimianya gitu, mungkin gitu ya. Jadi ya mungkin namanya, kalau saya sih ngeliatnya mungkin lebih ke namanya aja kali ya. Tapi tetap nanti kan di kelas 11 12 itu kan siswa-siswanya diarahin tadi guru BK ya, guru BK kamu minatnya kemana? Betul. Gitu. Oh, minat. Jadi di kelas 10 itu masih nyari minatnya. Nanti baru kelas 11 12 diarahin tuh, oh kamu mau ke sini. Baik, kamu nanti ngambil ini gitu. Saya awalnya sih kebayangnya itu bebasnya itu kayak pas kayak di kuliah gitu ya. Jadi kayak ngambil SKS gitu kan ya. Mungkin saya mau ke sini, mungkin saya ngambil ABCD gitu. Betul. Gitu. Walaupun kalau yang saya perhatikan atau saya lihat juga kebanyakan sih sudah kayak paket-paketan ya. Udah dikelompokin ya. Jadi kamu ini, kamu ngambil paket ini gitu. Karena memang kan saat ini masih berjalan dan masih menyesuaikan dengan kemampuan sekolah juga sih. Kemampuan sekolah juga dan lain sebagainya. Jadi ya berjalan lah. Sebenarnya sih kalau lihat ujungnya sih harusnya sih bisa, kalau misalnya ideal gitu ya, bisa baik sih harusnya. Karena siswa jadi lebih nggak diarahin, tapi mereka punya kebebasan sendiri untuk menentukan apa yang mereka inginkan seperti itu. Berarti lebih bebas lagi. Kalau dulu kan jurusan jelas IPA belajar semua pelajaran IPA. Iya, betul. Kalau sekarang bisa jadi yang tadi mau ke teknik atau kedokteran, ambilnya yang sesuai dengan mereka pelajari pas mau kuliah aja nanti. Contohnya kalau ngambil teknik,
teknik fisika misalnya. Jadi bisa jadi dia ngambilnya nggak ada bio sama kimia gitu. Jadi bisa lebih spesifik. Kalau dulu kan penjurusan IPA ya berarti harus belajar semuanya, kim bio gitu kan ya. Jadi bisa lebih spesifik lah kayak gitu. Penting banget sih untuk konsultasi, ada pendampingan dari guru BK sekolah itu jadi hal yang menjadi lebih penting lagi gitu. Karena kan yang kita tahu mungkin tingkat ya ada yang bilang kenapa peminatan ya, bukan penjurusan di SMA itu mulai ada, kenapa nggak dari SMP gitu? Karena katanya kalau SMA berarti sudah lebih mandiri, lebih dewasa gitu. Tapi rasanya tetap perlu pendampingan sih gitu. Berbagi pengalaman lah dari guru BK atau bahkan siswa-siswa sendiri sebenarnya bisa akses banyak informasi di luar sana juga kan ya, mungkin minta sama kakaknya mungkin yang sudah kuliah duluan atau orang tuanya lah seperti itu, kasih gambaran gitu sih. Pokoknya sih tapi intinya dengan adanya peminatan ini bisa terasa lebih bebas gitu kan ya. Kan genjet banget lah ya, bebas gitu. Betul. Mereka nggak usah dipaksa anak genjet. Betul. Nah terus juga, tapi kemarin juga saya sempat ke sekolah itu banyak anak-anak yang masih galau. Jadi kayak tanya, kamu kira-kira kuliahnya mau di mana? Ambil pelajarannya apa aja? Nah itu masih galau. Kayak gitu. Nah misalkan nih, Kak Lukman nih, jadi misalkan dia kelas 11 udah ambil peminatan tertentu. Kelas 12 dia berubah pikiran nih. Contoh. Ganti minat gitu. Iya, misalkan awalnya dia mau masuk teknik. Tiba-tiba kelas 12 mungkin karena denger teman-temannya dapat ininya. Saya masuk dokter aja nih. Gitu. Apakah bisa tuh pas kelas 11 berubah tuh mata pelajaran diambil? Kalau ngeliat sistem sih bisa ya. Jadi bisa. Jadi dia kelas 11 ngambil apa, nanti kelas 12 ngambil beda lagi gitu. Bisa. Tapi memang yang perlu diperhatikan itu tadi, kalau misalnya dia pindah, jadi misalnya pertama matfis, terus tiba-tiba pindah ke kalau mat kan wajib lah ya. Misalnya fisika, terus habis itu pindah ke kimia biologi atau kimia biologi gitu kan ya. Itu perlu diingat, berarti dia harus ngejar ketertinggalan gitu. Berarti yang kelas 11 adalah tuh dia kan dia nggak belajar di kelas 11-nya, sehingga di kelas 12-nya kan kayak pasti kan di bab kelas 12 itu akan ada banyak lanjutan dari kelas 11. Jadi ada prasyarat bab yang harus dia kuasain dulu. Kalau misalnya dia nggak dapat kan berarti mesti ekstra gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak perlu khawatir juga gitu kan ya. Ya Sinotif bisa menyediakan itu juga seperti nyambung lagi. Masuk. Sinotif bisa ngebantu nih buat anak-anak tadi yang ternyata galau berubah, dia mau belajar yang tertinggal, itu Sinotif bisa, karena Sinotif kan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Mau belajar materi yang udah kelewat ataupun bahkan mau materi yang ke depan juga bisa. Bisa juga gitu. Ya walaupun tetap poinnya usahakan sih sudah direncanakan dari kelas 11 gitu ya, usahakan tidak berubah karena pasti effortnya pasti akan gede banget gitu. Berarti justru di kelas 11 udah dapat yang jelasnya, mungkin dari kelas 10 udah ekspor nih sama guru BK, sama orang tua tanya-tanya, tes minat bakat segala macam juga bisa jadi gitu kan. Oke, sehingga mereka udah tahu, sehingga nggak lagi galau-galau berubah kayak gitu. Nah, kita balik lagi sekarang ke kurikulum merdekanya. Nah, ada lagi satu hal gitu. Jadi, kalau dulu kita ada belajar namanya pelajaran komputer kalau nggak salah. Benar, TIK, Teknik Informasi dan Komputasi gitu kan. Dan itu ada sekolah-sekolah yang menjadikan itu sebagai mata pelajaran pilihan saja, nggak wajib. Nah, tapi di kurikulum mereka ini uniknya informatika ini menjadi pelajaran wajib. Dan bahkan itu diwajibkan dari sejak jenjang SMP. Nah, ada nggak sih sebenarnya alasan tertentunya kenapa sih informatika ini sangat penting sih gitu? Bahkan sampai diwajibkan dari SMP sekarang. Informatika, komputer gitu ya? Iya. Mungkin secara umum kali ya, teknik tadi pembelajaran informatika, mata pelajaran informatika berbasis informatika seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya penting, kenapa penting? Ya, kenapa sekarang diwajibkan gitu? Kalau dulu kan kayak itu pilihan aja, bukan mata pelajaran wajib gitu kan. Bahkan dulu cuma wajibnya matematika, bahasa Indonesia, terus PPKN. Sekarang informatika jadi mata pelajaran wajib. Nah, kenapa sih diwajibkan informatika ini di kurikulum merdeka ini gitu? Kalau lihat secara umum itu kan pembelajaran gimana sih sebutnya, pembelajaran materi belajar informatika secara umum gitu kan ya. Kalau misalnya kita larinya ke komputer atau mungkin kita lihat satu cabang gitu kan ya. Misalnya di computational sistem komputasi gitu ya. Nah, itu kan siswa
untuk belajar itu kan perlu yang namanya kayak berpikir secara sistematis, kemudian kritis gitu kan ya, berpikir secara kritis untuk menemukan mungkin di sistematika. Mungkin kalau di pemrograman tadi kan kita perlu lihat ini yang mana yang salah gitu kan ya. Jadi sebenarnya sih kayak diajarkan logika berpikir secara sistematis, kemudian kritis, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan problem solving secara sistematis tadi, kemampuan analisa lah ya, kemampuan menganalisa suatu masalah dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kayak tujuannya ke sana deh. Jadi kenapa itu diwajibkan, sehingga siswa-siswa itu lebih dapat lebih dapat pembelajaran yang tadi mengenai cara logika berpikir tadi sih. Seperti itu. Oke. Jadi secara kayak komputasi pada umumnya ada step 1, step 2, step 3-nya, berarti berpikir secara analitis, sistematis kayak gitu. Oke, nah sama juga di kurikulum mereka ini kemarin saya tanya-tanya ke beberapa siswa-siswa juga gitu kan. Mereka banyaknya, Kak, sekarang kok beda banget sama mungkin ini yang SMP naik SMA sekarang nih. Dulu kayaknya ulangan sering banget. Kalau sekarang ada kok diganti project gitu katanya. Gitu kan. Nah, sebenarnya sangat penting gak sih UH ini ulangan harian yang dilihat dengan kompetensi tertulis gitu digantikan dengan project gitu kan. Penerapannya. Mungkin kita lihat dulu UH itu kan sebenarnya digunakan untuk evaluasi ya. Betul. Untuk apa sih namanya, kan ada tes sumatif sama formatif gitu kan ya. Ini UH kan untuk yang formatif nih, untuk melihat dari beberapa, katakanlah beberapa mapel gitu kan ya, tingkat keberhasilan atau tingkat pemahaman itu sampai mana gitu. Jadi kalau dibilang penting, harus ada evaluasinya, tapi bentuknya kan bisa macam-macam, bisa dibahas gitu kan ya. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, kalau misalnya tadi kalau project ya sebenarnya kan itu sebagai alat, bisa digunakan sebagai alat penilaian juga kan ya, alat ukur lainnya lah dibandingkan UH gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang tadi penting atau nggak penting, maksudnya kok diganti nih sekarang gitu, dari kebanyakan dulu UH tertulis ujiannya, sekarang ujiannya kebanyakan dalam bentuk project kayak gitu. Rasanya sih nggak diganti ya jatuhnya, karena tetap teman-teman guru di sekolah itu kan tetap perlu mengukur pencapaian secara kualitatif misalnya. Nah itu rasanya nggak hilang juga kok, tetap ada yang menerapkan UH karena memang dirasa itu dirasa lebih cepat atau lebih enak untuk dapetin nilai kuantitatifnya seperti itu. Jadi kalau dibilang hilang, rasanya enggak sih, tetap akan ada. Tapi memang kalau misalnya fokusnya dikurangin mungkin berarti ya. Mungkin lebih ke bisa divariasiin, atau kalau yang berjalan saat ini tetap ada kok yang UH, terus projectnya itu kayak project itu kan tetap sebenarnya implementasinya itu kan harus ada kalau nggak salah ya, tetap harus ada. Itu bisa dikombinasiin sama mapel yang lain. Nah, tapi kan itu nanti hasilnya, capaian belajarnya itu kan mungkin dilihatnya nggak terlalu mengukur gitu ya, nggak terlalu terlihat, karena bisa jadi ada kombinasi antar mapel. Sehingga kan guru mungkin bingung, kalau kombinasi antar mapel nanti saya ngukur siswa ini untuk mapel saya tuh gimana nilainya gitu kan. Nah, mungkin tetap ada UH seperti itu. Jadi kalau dibilang hilang, mungkin enggak juga, karena bisa jadi akan dibalikin ke gurunya lagi sih. Menurut teman-teman guru di sekolah tuh, kalau dengan project sudah bisa mewakili, udah dapet pengukurannya sih, nggak perlu hal lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dirasa tetap ada UH juga boleh juga gitu kan. Oke. Jadi penilaian tuh tentang dari guru dikasih kebebasan juga buat menentukan apakah penilaiannya bisa berupa tertulis ataupun bisa juga by project tadi. Oke, ini cukup panjang gini kita ngobrol nih kali ini, Kak Lukman. Nggak kerasa loh, udah 5 jam kalau nggak salah kita ngobrol nih. Jadi kayaknya kerasa aja Pak, saya mah udah kedinginan. Udah kedinginan ya. Oke, jadi sekarang boleh kita ke konklusi aja nih, kira-kira perubahan kurikulum Merdeka itu seperti apa, dan mungkin bisa dikasih masukan juga nih buat senior-senior di luar sana yang pengen bisa cepat beradaptasi dengan kurikulum mereka ini, seperti apa tips dan triknya? Mungkin silakan Kak Lukman. Tips dan trik ya? Iya. Saya juga, karena saya sendiri juga bukan pelaku gitu, maksudnya bukan di pelaku di sekolah juga. Tapi kalau lihat dari ini juga ada poin yang belum terbahas juga tadi. Itu salah satunya kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya kalau di kurikulum Merdeka ya. Di mana poinnya itu pembelajarannya mengikuti atau menyesuaikan dengan kemampuan anaknya, karakter siswa seperti itu. Jadi lebih ke sana sih. Mungkin kalau tipsnya untuk siswa-siswa, penting banget menemukan gaya belajarnya.
Oke. Kita menemukan gaya belajar kamu dominannya kemana, walaupun semuanya pasti punya, tapi dominannya di mana sehingga siswa-siswa sinotivers di luar sana itu bisa lebih cepat dalam memahami suatu materi pembelajaran, suatu materi. Jadi penting banget. Itu pertama, mengenali gaya belajar. Betul. Dari siswa, dan guru juga bisa mengenali gaya belajar siswanya sehingga bisa menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang pas, yang efektif dan efisien untuk siswa-siswanya. Jadi pertama itu tipsnya mengenali gaya belajar. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke tadi selain gaya belajar tentang karakteristik siswa lainnya gitu ya. Mungkin minat ada yang gitu mungkin ya. Betul, menyesuaikan dengan sana. Dia kuatnya di mana nih? Mungkin ada yang kuatnya di science. Nah, itu bisa menerapkan strategi yang kuatnya di science seperti apa, kemudian yang kuatnya di lawan science apa? Sosial gitu ya. Sosial misalnya di seni di seni. Nah, mungkin tetap materi fisika tapi strateginya bisa ke seninya. Mungkin dengan ada penggambaran gitu kan, atau misalnya visualisasinya lebih optimalkan di sana. Sebenarnya nyambung lagi sih ke gaya belajar tadi ya, seperti itu. Dan untuk siswa-siswa mungkin lebih banyak mengeksplor minat dan bakatnya seperti apa, karena akses juga cukup mudah. Nah, itu bisa mempermudah siswa-siswa sinotivers di luar sana itu lebih tahu nanti saya mau kemana itu lebih jelas, sehingga nanti di sekolah pun semakin milihnya jadi nggak bingung-bingung, jadi nggak galau-galau kayak tadi. Jadi tiba-tiba mau kemana berubah lagi gitu. Jadi mulai sedini mungkin dapetin minat dan bakat kalian mau kemana, seperti itu. Oke, jadi buat sinotivers di luar sana pastikan nih, jadi ada tips dari Kak Lukman. Yang pertama, ketahui dulu gaya belajarnya. Gitu kan. Yang kedua, ketahui juga nih minat dan bakat kalian seperti apa. Dan itu kalau kalian join di Sinotiv, kalian akan mendapatkan tes minat dan bakat dan gaya belajar secara gratis. Oke, jadi kalian bisa coba nih, kalau mau yang coba minat bakatnya, coba dulu join di Sinotiv. Pasti akan diberikan gambaran juga. Terus juga ada nanti pasti plan belajarnya, sehingga belajar lebih terstruktur, sehingga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Kayak gitu. Oke, satu lagi Oh boleh, ada tips ketiga ternyata. Tadi pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya. Nah, Sinotiv sendiri itu sudah menerapkan itu dari awal Sinotiv berdiri itu sudah pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di sekolah nanti ada kendala-kendala atau kurang-kurang apa, join aja ke Sinotiv. Oke, sip, mantap. Menyesuaikan dengan kebutuhan Sinotivers di luar sana seperti itu. Oke, thank you banget Kak Lukman buat kesempatan hari ini, banyak banget sharing-sharingnya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat Sinotivers di luar sana. Oke, masih di podcast edukasi Sinotiv, jangan tutup pintumu. Terima kasih.